Jika seseorang tidak mampu membedakan hal-hal baik dari hal-hal buruk dan hal-hal netral dari keduanya, bagaimana mungkin orang seperti itu bisa mencintai? Maka, kekuatan untuk mencintai hanya dimiliki oleh orang bijak. Epictetus. Di dalam pengertian kata cinta, dalam bahasa Inggris modern dapat mencakup banyak arti berbeda tergantung pada sifat hubungan individu yang bersangkutan. Kami memiliki cinta romantis, eros, cinta kekeluargaan, filostorgia, cinta platonis, philia, cinta tanpa syarat. Ini juga dapat memiliki konotasi lain yang lebih negatif, seperti cinta obsesif atau tak berbalas. Jika seorang Stoa ingin hidup sesuai dengan alam, mereka tidak boleh menyangkal cintanya. Mitos kuno bahwa kaum Stoa menolak emosi dan tidak memiliki kemampuan untuk merasakan atau jatuh cinta adalah sesuatu yang harus mereka bantah dengan susah payah, termasuk anggapan bahwa semua kaum Stoa menahan diri untuk tidak jatuh cinta karena takut hal itu akan bertentangan dengan filosofi mereka. Tentu saja ini tidak benar, dan jika seorang Stoa ingin hidup sesuai dengan alam, mereka tidak boleh menyangkal cinta, salah satu emosi manusia yang paling alami. Dalam artikel ini, kita akan melihat pendekatan kaum Stoa terhadap cinta, apa yang mereka katakan tentang cinta, dan bagaimana mereka menahan diri dari emosi negatif yang dapat muncul atas nama cinta. Saya terutama akan mengacu pada sikap Stoa terhadap cinta romantis, eros, dibandingkan dengan jenis cinta non-romantis, karena sebagian besar, cinta tersebut tidak bersyarat dan terjadi pada sifat yang lebih biologis. Kebajikan. Sebelum mempelajari bagaimana pendekatan Stoa terhadap cinta, penting untuk menyegarkan pikiran kita tentang ajaran dasar Stoicisme, 4 kebajikan utama. Musonius Rufus berpendapat bahwa jika seseorang memutuskan untuk melakukan hubungan seks, bukan berarti orang tersebut tidak memiliki kebijaksanaan, keadilan, keberanian dan/atau sikap tidak berlebihan. Penafsirannya tentang kebajikan berarti bahwa dia tidak terlalu terpaku pada semantik tentang bagaimana orang mengekspresikan cinta atau mengeksplorasi seksualitas dan monogami. Musonius Rufus memang mengidentifikasi contoh-contoh tertentu ketika hubungan tidak baik. Misalnya, tindakan seksual non-konsensual dalam suatu hubungan, penganiayaan terhadap pasangan, perselingkuhan dalam pasangan monogami, dan obsesi. Ini semua adalah situasi ketika pikiran dan tindakan negatif menutupi penilaian, sehingga mempengaruhi kebaikan seseorang. Tidak semua penganut Stoa mengadaptasi pendekatan liberal terhadap hubungan seperti yang dilakukan Musonius Rufus. Cicero memang membahas keberadaan cinta murni, namun dengan jelas menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, apa yang kita yakini sebagai cinta, sebenarnya adalah nafsu. Oleh karena itu, dia merasa keberatan dengan interaksi yang lebih santai yang dibicarakan oleh Musonius Rufus. Menurut Cicero, agar orang bijak menjalin hubungan romantis harus bebas dari emosi negatif, dengan menyatakan bahwa harus bebas dari keresahan, dari kerinduan, dari kecemasan, dari keluh kesah. Penting bagi seorang Stoa atau seseorang yang tertarik pada Stoicisme untuk menghilangkan prasangka kesalahpahaman bahwa kaum Stoa tidak menyukai kasih sayang manusia. Namun bukan itu masalahnya, kaum Stoa menghargai kebajikan di atas segalanya dalam hidup. Emosi positif lainnya yang dirasakan di luar kewenangan kebajikan hanyalah bonus, kaum Stoa menyebut ini sebagai ketidakpedulian yang lebih disukai. Hubungan romantis dan bahkan nafsu, bila digunakan dengan benar, dapat menjadi bagian dari kehidupan yang berbudi luhur, asalkan persatuan tersebut bersifat suka sama suka dan saling menguntungkan dan emosi tidak menghalangi seseorang untuk hidup sesuai dengan kodratnya. Pada bagian yang sama, kaum Stoa juga menekankan bahwa seseorang dapat menjalani kehidupan yang penuh dan berbudi luhur tanpa harus menemukan pasangan yang romantis. Eudaimonia. Kaum Stoa mendekati cinta dan gairah dengan hati-hati. Dalam Stoicisme, ada garis tipis antara rasional dan irasional. Kebahagiaan tabah, eudaimonia, adalah kehidupan apatheia, yaitu kehidupan tanpa rasa takut, kesakitan, dan emosi negatif lainnya tetapi juga tanpa keinginan atau nafsu.
Ada kekhawatiran di kalangan kaum Stoa bahwa persahabatan yang penuh kasih dapat mencegah eudaimonia melalui gejolak nafsu dan emosi yang ekstrim. Meskipun cinta adalah bagian inti dari kehidupan eudaimonik, penting bagi seorang Stoa untuk menghindari cinta yang akan memberikan ruang bagi pemanjaan berlebihan, keserakahan, dan nafsu berlebihan yang merugikan kebajikan mereka. Kaum Stoa tentang kesenangan. Terimalah hal-hal yang takdir mengikatmu, dan cintailah orang-orang yang takdir mempertemukanmu, namun lakukanlah dengan sepenuh hati. Marcus Aurelius. Sesuatu yang identik dengan cinta adalah kesenangan, dan seperti disebutkan di atas, cinta romantis adalah hal yang disukai, acuh tak acuh, karena menyenangkan untuk dialami, tetapi tidak penting untuk kehidupan yang baik. Namun, kaum Stoa menyadari bahwa kesenangan dan eksplorasi seksual penting dalam fase awal hormonal sebuah percintaan. Bagaimanapun, sisi fisik suatu hubungan adalah satu-satunya hal yang membedakan romansa dari persahabatan, oleh karena itu hal itu perlu. Hubungan baik yang dimaksud oleh kaum Stoa adalah persatuan yang saling mencintai dan berkomitmen, berdasarkan kepercayaan dan persahabatan. Kaum Stoa dengan cepat menunjukkan bahwa hubungan biasa yang hanya mengandalkan hasrat dan ketertarikan fisik atau pencarian kesenangan, tidak memiliki kedalaman dan kepuasan. Jenis hubungan ini pada dasarnya bertentangan dengan gagasan apatheia, dan oleh karena itu harus dihindari. Cinta tak berbalas. Mengenai benda apapun yang membuat Anda senang, berguna, atau sangat dicintai, ingatlah untuk memberitahu diri Anda sifat umum benda itu, mulai dari hal yang paling tidak penting. Epictetus. Hal ini selalu dikesampingkan oleh kaum Stoa sebagai hal yang tidak masuk akal, dan mereka merasa hal ini harus dihindari bagaimanapun caranya. Dikotomi kontrol Epictetus menyatakan bahwa Anda seharusnya hanya menghabiskan waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal yang berada dalam kendali Anda, mengingat perasaan orang lain tidak, maka perasaan mereka yang tidak terbalas seharusnya tidak menjadi perhatian Anda. Kaum Stoa tidak perlu terlalu khawatir dengan risiko potensi trauma atau perasaan sakit hati yang terkait dengan cinta tak berbalas. Selain itu, Stoicisme mengajarkan bahwa perasaan kita sendiri bersifat sementara. Hal ini terutama berlaku ketika kita mengetahui di masa awal ketertarikan bahwa orang lain tidak membalas perasaan tersebut, perasaan yang pernah Anda miliki pada akhirnya akan memudar. Bagi kaum Stoa, bukan ketertarikan pada seseorang yang membuat seseorang bahagia, namun menjalani kehidupan yang bajik yang dapat dibangun oleh orang lain, dan jika ketertarikan itu hilang karena cinta tak berbalas, ketertarikan tersebut tidak ada gunanya. Oleh karena itu sebaiknya dilupakan. Cinta dan kehilangan. Anda telah menguburkan seseorang yang Anda cintai. Sekarang carilah seseorang untuk dicintai. Lebih baik menebus kehilangan sahabat daripada menangisinya. Seneca. Stoicisme mengajarkan kita tentang pentingnya segala sesuatu. Meski terdengar negatif, ada dua akibat dari setiap hubungan romantis, perpisahan, atau kematian. Kaum Stoa sepenuhnya menerima bahwa mereka bisa kehilangan orang yang mereka cintai kapan saja. Oleh karena itu sebagian besar kaum Stoa menggunakan praktik kenang-kenangan mori untuk membantu mempersiapkan diri menghadapi kehilangan pasangan atau orang yang mereka cintai. Sejalan dengan gagasan yang sama, Epictetus mendorong praktik premeditatio malorum, dan mengingatkan kita bahwa kita memiliki waktu yang ditentukan untuk cinta, baik itu 6 bulan, 6 tahun, atau 60. Oleh karena itu, Epictetus mengajarkan untuk tidak termakan oleh cinta yang Anda miliki untuk orang ini, tetapi untuk bekerja pada diri Anda sendiri untuk menjadi pendamping terbaik yang Anda bisa untuk pasangan Anda. Dengan begitu, ketika Anda dan pasangan berpisah baik karena putus cinta atau karena kematian, Anda akan tetap bersyukur karena hal itu terjadi. Penting untuk mengingat cinta yang Anda rasakan, dan tidak berduka atas ketidakhadirannya. Pikiran terakhir. Pendapat tentang cinta dan hubungan berbeda-beda dari orang ke orang. Gagasan seseorang tentang cinta berbeda-beda tergantung pada pengalaman pribadinya, etika, imannya,
dan juga konteks masyarakat yang lebih luas selama hidupnya. Seseorang mungkin tampak letih atau romantis tanpa harapan dalam pendekatan mereka terhadap hubungan, dan orang lain mungkin terlihat sangat liberal atau ultrakonservatif dalam mendefinisikan seperti apa seharusnya sebuah hubungan. Inilah sebabnya, bahkan dalam aliran Stoicisme terdapat banyak perbedaan pandangan, terutama dalam perbedaan antara Stoicisme Athena dan Kebangkitan Romawi, karena secara umum terdapat pergeseran yang lebih konservatif dalam eksplorasi seksual dan perkawinan. Namun, kaum Stoa sepakat untuk menghindari jenis cinta yang salah. Seorang Stoa tidak boleh terlalu terpikat oleh nafsu, atau memanjakan diri dalam perasaan tak berbalas atau hubungan beracun. Penting untuk diingat bahwa Stoicisme mengajarkan lebih baik menyendiri daripada menjalin hubungan yang salah. Penting untuk menghargai diri sendiri sama seperti Anda menghargai pasangan Anda. Dengan tidak membiarkan diri Anda menyerah pada hasrat awal atau gagasan cinta abadi, hal ini dapat membantu mencegah Anda dimanfaatkan atau dimanipulasi secara emosional.